kita masih berada di wilayah yang merupakan cengkraman penyakit COVID-19, di mana warga kita yang terkonfirmasi dari data kemarin berjumlah 30 orang, dan pada hari ini bertambah 11 orang. Sehingga dari data mingguan ini, warga kita yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah lebih daripada 60 orang. Emosi dalam bentuk marah itu bersifat normal, tapi apabila sampai menguras tenaga, pikiran yang berlebihan dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, ini menjadi indikator penyebab penyakit terhadap diri sendiri yang akan mengakibatkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah meninggi, dan meningkatnya adrenalin serta noradrenalin dalam tubuh. Kemarahan bisa menyebabkan kesalahan karena kita kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Bila tidak terkendali, akan berdampak negatif pada kualitas hidup pribadi maupun sosial. Agama mengajarkan kendalikanlah amarah, karena amarah itu merupakan emosi yang negatif, tapi tidak selalu berarti buruk. Bila amarah terkendali, kita tidak akan kehilangan arah, malah bisa membuat kita merasa lebih kuat, berkuasa, dan menjadi motivasi untuk membela apa yang kita yakini benar. Bila amarah dalam keadaan tidak terkendali, kita akan kesulitan mengambil tindakan yang tepat dan objektif. Begitu banyak kemarahan ini disebabkan ekspektasi yang tidak realistis, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungan yang tidak menentu, seperti saat ini, pandemi global corona. Kadang kemarahan kita disebabkan oleh rasa putus asa, galau, gangguan kecemasan, dan selalu merasa khawatir, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam diri sendiri, karena suatu pemberitaan yang belum tentu pasti kebenarannya, dan kita selalu berpandangan negatif terhadap sesuatu hal, maka sudah dipastikan kemarahan itu akibat depresi yang dialami, yang akan mengakibatkan ketika muncul situasi yang tidak mengenakan akan terpancing untuk meluapkannya pada kemarahan. Jangan sampai kemarahan yang berlebihan menguasai diri karena dia tidak menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, akan timbul masalah baru. Banyak kerugian yang akan ditimbulkan bila tidak dapat mengontrol diri dari amarah. Bahkan kita sendiri tidak akan mengenali diri sendiri bila sudah berada di luar kendali. Kadang, sabar ibarat air yang menyirami api yang sedang menyala. Bukan berarti orang sabar tidak bisa marah, tapi dia merupakan manusia hebat yang mampu mengendalikan diri pada saat api amarah membakarnya. Orang sabar itu tahu melepaskan amarah tidak dapat menenangkan dirinya, justru akan membuat dia semakin terbakar. Kemarahan buat dia hanya berguna pada saat tertentu. Dia tidak mau lalai dan menyesal akibat kemarahannya. Orang sabar tahu
Kata-kata yang terucap saat marah akan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Ketika kita berada dalam kondisi emosi yang buruk dan tingkat harga diri yang terasa buruk pula, pandai-pandailah mengatur tempo irama yang mengganggu, sehingga kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Jadikan amarah itu lebih rendah dari komitmen, karena jawaban yang dicari tidak akan didapat bila kendali pikiran tidak terarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.